nikmati ya, nikmati dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jadi kita sudah menginjak di pertemuan kelima. Di pertemuan kelima ini, sebagaimana saya janjikan ya, kita akan masuk ke bahasan yang menurut saya ini paling penting. Kenapa paling penting? Karena bicara hukum dagang internasional, ya, pada prakteknya tidak lain yang paling ya bersentuhan langsung dengan para pelaku, ya, para pihak yang bertransaksi bisnis ya internasional, tidak lain adalah terkait dengan hukum kepabeanan. Biarkan sebentar ya, saya menghidupin AC dulu. Dingin banget. Tes. Oke. Ya kan, jadi kita fokus pada materi tentang kepabeanan yang saya katakan tadi jarang ya juga dibahas di silabus hukum dagang internasional yang menyentuh aspek kepabeanan. Saya khususkan ya untuk di IBLAM ini saya masukkan memang materi yang juga menjadi keseharian saya, yaitu tentang hukum kepabeanan. Ini ya, jadi bicara tentang perdagangan internasional yang tidak lain adalah perdagangan ya, hubungan dagang yang dilakukan oleh ya para penduduk ya suatu negara yang terpisah ya oleh batas negara dan melakukan kesepakatan bersama. Nah, penduduk yang dimaksud ini bisa ya berupa antar perorangan. Kemarin kita sudah bahas ya di pertemuan pertama tentang subjek-subjek dalam perdagangan internasional ya. Jadi para pelakunya, para pihaknya, subjeknya adalah ya bisa perorangan atau pemerintah ya, individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah antar negara. Sehingga sangat erat kaitannya dengan terminologi kepabeanan ya. Apa sih kepabeanan itu? Ini juga ya terkadang tidak dipahami secara tepat ya oleh masyarakat ya, sehingga banyak yang salah persepsi tentang kepabeanan ya. Sebenarnya kepabeanan itu ya berdasarkan definisi legal yang ada di Undang-Undang Kepabeanan adalah pengawasan. Jadi kata kunci dari kepabeanan itu sebenarnya pengawasan ya kan ya. Pengawasan atas apa? Atas lalu lintas ya barang. Jadi terkait dengan barang. Terkait dengan barang. Tidak terkait dengan manusia ya. Kalau pengawasan atas lalu lintas manusia ini wewenangnya keimigrasian. Nah, karena kita hukum perdagangan ya, maka kita ya, ini Bu Endah suaranya bocor. Oke. Ya, terkait dengan barang. Oke. Mangga. Maka terkait dengan barang. Jadi kepabeanan itu barang ya. Nah, barang ini nanti memang ada perluasan ya rekan-rekan.
ada yang disebut dengan barang tidak berwujud. Ya, ada barang berwujud dan barang tidak berwujud. Nah, update kondisi kebijakan ya, bukan kebijakan ya, regulasi kepabeanan kita ya di tahun 2023 ini ya, sekitar setahun belakangan ini, setahun yang lalu sudah mengakomodir pengaturan tentang barang tidak berwujud ya, yang disebut dengan barang digital. Ini satu informasi baru ya. Karena kan bisa cek di sumber-sumber dari Bea Cukai ya, misalnya di Peraturan Menteri Keuangan tentang tata laksana impor untuk dipakai, di situ sudah mengakomodir tentang impor barang tidak berwujud berupa barang digital ya, misalnya berupa software ya atau aplikasi ya yang diunduh melalui internet. Rekan-rekan ya. Kalau jasa, nah ini bukan menjadi ranah kewenangan Bea Cukai. Jadi hanya terbatas barang, gitu ya. Hanya terbatas barang. Kan gitu ya. Pengawasan atas apa? Lalu lintas barang yang masuk ataupun yang keluar daerah pabean. Berikutnya pemungutan bea masuk dan bea keluar. Nah, itulah ruang lingkup ke pabeanan ya, kan ya. Jadi bicara selain itu ya sebenarnya bukan tanggung jawab Bea Cukai ya. Kadang-kadang masyarakat ya ketika berbicara tentang ekspor impor, perdagangan internasional seolah-olah hanya ya Bea Cukai satu-satunya pihak yang paling bertanggung jawab. Karena Bea Cukai tadi hanya mengawasi ya, terkait dengan ya misalnya pelayanan ya atas bongkar muat ya, pelayanan atas transportasi ya, dan hal-hal yang kemarin sudah saya sampaikan di materi sebelumnya. Ada banyak ya instansi-instansi yang memiliki kewenangan ya yang bertanggung jawab ya terhadap permasalahan-permasalahan di bidang perdagangan internasional ya. Sedangkan kepabeanan hanya satu titik tadi, yaitu pengawasan ya, pengawasan dan juga pemungutan bea masuk atau bea keluar. Nah, di sini memberikan dua pengertian ya dari dua kegiatan yang menjadi fokus pengawasan kepabeanan, yaitu kegiatan impor dan kegiatan ekspor. Ya. Apa itu impor? Ya. Yaitu pemasukan barang ke dalam daerah pabean. Nah, ini tidak dirasakan gitu ya oleh masyarakat ya, terutama yang melakukan perjalanan ya ke dalam ataupun ke luar negeri. Sebenarnya mereka sudah masuk ke dalam definisi melakukan kegiatan impor ya ataupun melakukan kegiatan ekspor, karena ya ketika orang ya melewati daerah pabean ya dan dia membawa barang, nah dia sudah masuk ke dalam ya definisi impor ya. Begitu juga sebaliknya ketika orang ya melewati daerah pabean ke luar negeri ya, maka dia sesungguhnya ya barang-barang yang dibawanya itu mengandung konsekuensi sudah dilakukan ekspor. Itu yang kemarin sering ditanyakan oleh Ibu Endah ya, oleh Ibu Endah, terus bagaimana kemudian hal tersebut menimbulkan ya menimbulkan banyak permasalahan ya karena ketidakpahaman masyarakat gitu ya. Padahal di undang-undang secara normatif jelas ya kegiatan impor dan kegiatan ekspor, dan konsekuensinya apa dari kegiatan impor kita lihat di sini ya. Nah, ini yang daerah pabean tuh kalau di laut ya maka terikat pada hukum laut internasional ya, yaitu yang disebut dengan laut teritorial. Itulah yang disebut dengan daerah pabean. Berapa luasnya? Kalau Indonesia karena merupakan negara kepulauan memiliki ya wilayah-wilayah yang berbatasan dengan
laut internasional, maka luasnya maksimal 12 nautical mile ya, atau mil laut. Dari mana? Dari garis pantai terluar ya. Itu biasanya itu adanya di Laut Cina Selatan, Laut Natuna ya, Laut Natuna, kemudian juga di daerah Samudra Hindia ya. Itu ada laut teritorial yang sampai 12 mil. Nah, di hukum laut internasional ya, di UNCLOS, karena kan juga saya kira sudah belajar, ada yang disebut dengan zona tambahan ya. Zona tambahan ini seluas 12 mil ya, tambahan lagi untuk siapa? Untuk kepentingan bea cukai, imigrasi ya, dan karantina kesehatan dalam rangka melakukan ya penegakan hukum. Itu merupakan ketentuan yang diatur di dalam hukum laut internasional sebagai ya, sebagai apa? Sebagai penegasan ya kewenangan custom ya, imigrasi dan juga karantina di laut teritorial dan di laut tambahan, di zona laut tambahan atau continuous zone ya, karena kan ya. Sehingga ketika ada wacana bea cukai mau dibubarkan gitu katanya ya, ya mungkin hanya namanya saja nanti akan berganti gitu ya, berganti dengan nama instansi lain, karena bagaimanapun ya, fungsi pengawasan ya, batas-batas negara itu pasti harus ada ya. Tapi memang bisa saja diganti dengan lembaga-lembaga yang lain gitu ya. Seperti misalnya di Australia kita kenal dengan Australian Border Force ya. Tapi fungsi kepabeanan melekat di situ. Ya, atau di apa? Misalnya di Amerika ya. Masih menggunakan custom and border protection ya. Biasanya memang ada definisi bea cukai itu kalau di luar negeri custom ya, custom, ataupun kalau di Malaysia custom namanya. Custom ya, atau douane ya, kalau di Prancis ya, Prancis Belanda juga douane ya, douane. Tapi organisasinya memang beragam ya, ada yang di bawah Kementerian Keuangan seperti Indonesia sekarang ini di bawah Kementerian Keuangan ya. Malaysia juga di bawah Kementerian Keuangan ya. Kemudian untuk Australia dia berdiri sendiri langsung di bawah presiden ya. Bersatu dengan imigrasi ya. Coast Guard ya. Kemudian juga Kementerian Perikanan ya, jadi menjadi satu single body yang ada di bawah presiden, ataupun presiden kalau di Australia, bukan presiden ya, Perdana Menteri. Di bawah Perdana Menteri Australia, setingkat menteri lah gitu ya kalau di Australia. Di Amerika kalau tidak salah di bawah Kementerian Pertahanan ya, di bawah Kementerian Pertahanan. Jadi memang posisinya bisa berbeda-beda, ada yang di dalam satu kementerian ya, baik Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan ya, ataupun Kementerian Penerimaan ya. Seperti Inggris dia di bawah Kementerian Penerimaan ya. Ya, rekan-rekan saya. Jadi tapi fungsi custom ya itu memang sebuah fungsi yang bersifat universal, pasti harus selalu ada di dalam ya suatu negara yang berdaulat, karena dia nanti menjadi ya agent of representative dari negara ketika melakukan pengawasan ya terhadap lalu lintas barang, pemungutan biaya masuk, dan berbagai ketentuan-ketentuan yang terkait dengan barang impor dan ekspor. Saya kira itu ya untuk daerah pabean ini harus dipahami, terutama ketika terkait dengan wilayah berupa laut ya kan. Nah, konsekuensi dari wilayah Indonesia yang ya mayoritas dikelilingi oleh laut ya, dan merupakan negara dengan garis pantai terluas di dunia ya kan, maka kita mengenal yang namanya kawasan pabean. Karena kawasan pabean ini apa sih? Kawasan pabean ini kawasan tempat ya dilakukannya pengawasan dan pelayanan kepabeanan. Kenapa harus ada kawasan pabean ya? Jadi kawasan pabean itu kalau secara umum gitu ya, kita katakan berupa apa? Berupa pelabuhan ya. Pelabuhan, bandar udara, kemudian juga
perbatasan ya, perbatasan tempat lintas batas antara negara Indonesia dengan negara tetangga yang memiliki perbatasan berupa perbatasan darat ya, misalnya di Entikong ya, di Nangau Badau ya di daerah Kalimantan, atau dengan Papua Nugini di Irian ya, Irian di Papua ya, atau di Timur Leste dengan Indonesia ya, itu merupakan kawasan pabean, tempat bea cukai ya melakukan pengawasan ya, karena tidak mungkin pelayanan, terutama pelayanan ya, pelayanan misalnya pemungutan bea masuk ya, pemberitahuan impor, pemeriksaan fisik barang tidak mungkin dilakukan di tengah-tengah laut, walaupun ya impor secara yuridis itu tadi terjadi ketika melintasi daerah pabean, tapi nanti impor secara de facto-nya ya, secara faktualnya itu terjadi di kawasan pabean. Biar rekan-rekan ya, ini nanti sangat erat kaitannya dengan ya, ketentuan lakunya ketentuan-ketentuan hukum. Nah, Pak Togi, silakan Pak Togi, langsung aja. Ya Pak, izin Pak, sebelum jauh kita Pak, tadi kan memberikan pengertian bahwasanya kepabeanan itu adalah terjadi ketika barang berwujud atau tidak berwujud melintasi wilayah Indonesia, baik laut, udara maupun darat. Tadi ada yang barang berwujud dan ada barang yang tidak berwujud. Kebetulan saya juga menangani beberapa perkara ini. Yang satunya mengenai security certificate. Security certificate itu kayak itu loh Pak, HTTPS yang ada S-nya itu Pak. Itu kan barangnya itu kan lewat dari internet saja Pak gitu. Atau ada satu perkara lagi juga mengenai software Pak. Software dari Siemens. Siemens itu sebenarnya di Indonesia itu nggak ada Pak. Jadi softwarenya itu masuk ke Indonesia dan dijual itu ke perusahaan-perusahaan di Indonesia. Nah, aspek kepabeanannya ini gimana dan bagaimana mekanisme penindakannya atau pemungutan biayanya oleh pemerintah? Itu saja Pak. Terima kasih Pak. Baik, jadi itu yang memang baru saja di launching ya oleh Bea Cukai sebagai kebijakan baru ya di tahun 2023 terkait dengan barang tidak berwujud berupa barang digital atau software tadi ya, piranti lunak ya, bahasa Indonesia piranti lunak. Sebenarnya itu sudah termuat di Undang-Undang Kepabeanan di pasal 8 ya Pak Togi ya, sejak tahun 2017 ya. 2007. Jadi sudah lama sekali ya. Sejak tahun 2007 itu sudah dinyatakan bahwa piranti lunak merupakan ya objek ya pengaturan di dalam Undang-Undang Kepabeanan, artinya menjadi objek ya pemungutan biaya masuk. Tapi baru karena memang menimbulkan banyak permasalahan ya, tadi ya disampaikan oleh Pak Togi, kapan dia dianggap melintasi ya daerah pabean gitu ya, karena kan dia diunduh melalui sarana internet ya. Kedua, bagaimana mekanisme pemungutannya ya. Bentar ya Pak, ada yang telepon ini.
Kita lanjut ya tadi Pak Togi, maaf. Jadi tadi apa mengenai internet tadi barang di digital atau piranti lunak yang memang sudah ada di Undang-Undang Kepabeanan sejak tahun 2007 ya Pak Togi ya, pasal 8 itu ya. Tapi baru kemudian berani diimplementasikan oleh Bea Cukai yang melalui peraturan Menteri Keuangan nomornya 190 ya. Pak Togi bisa catat tahunnya tahun 2022 ya. Berlaku Januari 2023. Jadi baru setahun kemarin. Nah, pertanyaannya tadi, pertanyaan Pak Togi, bagaimana mekanismenya? Mekanismenya jadi bersifat self-assessment Pak Togi ya, sebagaimana halnya prinsip umum di pelayanan kepabeanan dan juga perpajakan menggunakan self-assessment. Jadi tergantung inisiatif dari importir ya, yang memberitahukan nanti kepada Bea Cukai melalui sistem aplikasi ya CEISA ya. CEISA itu Custom Excise Information System ya. Aplikasi CEISA. Nah, nanti pelaporannya ataupun pemberitahuannya diberikan jangka waktu selama 30 hari sejak dilakukan transaksi. Jadi berbasis transaksi Pak Togi ya. Jadi hampir sama dengan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh perpajakan. Ya, jadi pemungutannya sama dengan di pajak ya. Di pajak juga kan kalau ada transaksi pemanfaatan barang tidak berwujud ya terkena yang namanya PPN impor ya. PPN ya. Bukan PPN impor ya, PPN ya, terkena PPN. Dan juga kalau itu pembayarannya kepada pihak lawan transaksi di luar negeri ya, atau wajib pajak luar negeri ya, SWPLN atau SPLN, maka juga dikenakan pajak berupa PPH ya, PPH pasal 26. Jadi mekanismenya nanti melalui self assessment dan Bea Cukai akan melakukan audit ya. Itu ya Pak Togi ya. Lalu saya mau pertegas lagi Pak. Importernya itu siapa Pak? Sebenarnya dia kan tidak mempunyai cabang di Indonesia, khusus untuk software ya Pak ya. Khusus untuk software. Dia tidak punya cabang di Indonesia. Jadi mereka menawarkan melalui online dan kemudian lewat internet juga mereka dikirimkan. Nah, lalu kemudian ada pihak ketiga yang berfungsi sebagai installer. Nah, pembayaran ini mekanismenya melalui ke installer, sebagian langsung ke Siemens. Berarti kan tidak ada importer di sana Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, biayanya kan tidak dibayar gitu Pak. Nah, ketika ada duplikasi, kemudian mereka itu bisa melaporkan ke kepolisian Pak terkait dengan paten Pak. Ini kan kayak kacau gitu loh Pak. Barang yang ilegal itu bisa dibawa ke polisi dan mereka menyatakan itu sebagai pelanggaran paten Pak. Kira-kira begitu Pak. Nah, tadi Bapak bilang tahun 2007 sudah ada undang-undangnya. Kemudian 2023 Januari itu sudah berlaku dan kejadiannya ini juga baru Pak, dan itu diproses juga, kira-kira begitu loh Pak. Jadi tidak ada pihak importirnya Pak ya? Tidak ada Pak, itu kan lewat internet saja Pak, itu kan barang tidak berwujud. Jadi gini Pak, Bea Cukai itu kan hanya berwenang ya terhadap entitas ya, entitas itu subjek ya, subjek pajak ya, subjek pajak yang berada di dalam negeri gitu ya. Kalau tidak ada entitas di dalam negeri ya akan sulit juga Pak tentunya ya. Jadi memang harus ditetapkan dulu subjek pajaknya gitu ya. Kalau di pajak itu kan ya Bea Cukai juga nanti bisa tapi ini memang masih awal sekali ya Pak. Tentunya banyak sekali permasalahan, dan dapat saya sampaikan sebagai informasi sebenarnya di Bea Cukai itu untuk biaya masuknya tidak ada Pak. Jadi tarifnya 0. Jadi sampai dengan saat ini di tahun 2024 ini ya biaya masuknya 0. Jadi memang tujuannya hanya untuk lebih kepada permasalahan statistik ya, statistik ataupun pengumpulan data pemanfaatan software dari dari luar negeri itu Pak. Nah, tadi pertanyaan Pak Togi itu bagaimana kalau tidak ada importirnya
gitu ya, tidak ada importirnya. Nah, itu ya. Itu memang sulit ya, itu pertanyaan saya, Pak. Karena mereka kan menjual modulnya kemudian di-download, kemudian itu masuk, itu menjadi aplikasi gitu, Pak. Jadi tidak ada yang importer, Pak. Jadi yang dimaksud importir di dalam perkara ini yang mendownload itu, Pak Togi ya. Yang mendownload dan melakukan transaksi. Itu nanti bisa ketahuan ya dari transaksinya. Kan ada aliran dana ya, aliran dana nanti titik pangkal tolak pembuktiannya itu ada di transaksi ya. Transaksi pembayaran itu kan semua akan tercatat ya di laporan transaksi keuangan, dia di bea cukai bisa konfirmasi ke perbankan, ya bisa juga konfirmasi ke PPATK. Jadi bukan tidak ada importirnya, ada importirnya yang mendownload itu, importirnya ada yang mendownload dan dia berlokasi di Indonesia. Itu ya Pak Togi. Kemudian terjadi pembuktian yang kedua berupa pembayaran ya, pembayaran apa? Pembayaran atas software tersebut ke luar negeri. Itu nanti yang akan dikejar ya. Tapi memang selama ini biaya masuknya masih nol ya, karena biaya masuknya masih nol ya tentunya saya kira kepentingan bea cukai dalam hal ini memang baru sebatas collecting data saja ya, collecting data, karena tidak ada penerimaan negara dalam bentuk bea masuk ya. Justru yang banyak itu penerimaan negara dalam bentuk pajak ya Pak Togi ya, berupa PPN ya, dan ini pun nanti ya terutang gitu ya kepada pihak-pihak yang melakukan tadi ya. Kalau dikatakan tidak ada importirnya atau tidak ada wajib pajaknya ya, tidak ada perusahaannya ya, di sistem perpajakan kan ada yang namanya penetapan wajib pajak ya secara jabatan gitu ya. Jadi orang-orang yang ketahuan melakukan transaksi tadi ya, kalau memang dia sudah memenuhi syarat ya sebagai wajib pajak, kalau ya dia bisa saja ditetapkan secara jabatan ya sebagai wajib pajak ya, atau di bea cukai pun bisa saja ditetapkan sebagai importir gitu ya, sehingga dia dikenakan. Tapi untuk bea cukai tidak ya, karena memang biaya masuknya nol ya, untuk bea masuknya nol. Ya, memang nanti sebenarnya lebih untuk keperluan pajak sih Pak Gultom ya. Pajak yang paling berkepentingan di dalam barang-barang tidak berwujud. Kalau untuk kepabeanan sampai saat ini dapat saya sampaikan masih sebatas tadi itu ya, collecting data saja biar jelas pangsa pasar ya barang software piranti lunak itu di Indonesia seperti apa. Mungkin nanti ke depannya baru ya, mungkin di tahun-tahun berikutnya baru ada tarif bea masuk atas barang digital. Tapi yang sudah jelas pajak ada ya, PPN minimal 11%, ya kemudian PPh pasal 26 ya minimal rata-rata 20% ya untuk transaksi pemanfaatan ya barang tidak berwujud dari luar daerah pabean. Itu ya Pak Gultom ya. Jadi bukan berarti tidak ada importir, tidak ada sebenarnya, cuma ya memang belum ketahuan aja. Kalau kedetek nanti dari transaksi-transaksinya kan ditetapkan nanti secara jabatan. Oh, Anda harusnya mendaftar dong ya sebagai wajib pajak ya, sebagai importir. Itu ya Pak Togi ya. Tapi memang kalau untuk bea cukai belum. Nah, kalau di pajak sudah saya kira ya, sudah cukup intens. Ya. Karena kalau dia subjek pajak luar negeri melakukan transaksi ya, kegiatan usaha di Indonesia, misalkan dia juga bisa ditetapkan sebagai bentuk usaha tetap ya. Jadi bentuk usaha tetap itu kan tadi ya pihak asing ya yang tidak ada, yang harusnya dia berkegiatan di Indonesia ya, tapi dia mungkin tidak memiliki agen atau agennya tidak tidak nampak lah gitu ya, maka dapat ditetapkan nanti secara jabatan ya dalam menjadi bentuk usaha tetap, dan tentunya diberikan konsekuensi ya berupa kewajiban-kewajiban di bidang perpajakan. Itu ya Pak Togi ya. Baik, lanjut ya. Jadi ini kawasan pabean saya kira bisa dipahami ya. Saya tidak akan terlalu panjang. Tadi intinya apa di situ terjadi. Ini pengenalan saja biar biar familiar. Ya, kemudian di bicara bea cukai juga ada yang namanya kawasan bebas gitu ya. Nah, kawasan bebas ini kan menjadi pertanyaan gitu ya. Kenapa kok di kawasan bebas kok ada bea cukai gitu ya. Nah, justru bea cukai itulah memastikan
ya bahwa di dalam kawasan bebas itu tidak dimanfaatkan untuk pelarian biaya masuk ataupun pelarian pajak, karena di dalam kawasan bebas memang di situ dibebaskan ya dari pengenaan biaya masuk, dari pengenaan PPN, dari pengenaan PPNBM dan juga dari pengenaan cukai. Tapi nanti ketika dia keluarkan dari kawasan bebas ke dalam daerah pabean atau ke dalam negeri, nah itu yang menjadi objek pemungutan biaya masuk dan pajak serta cukai. Jadi dibalik ya kalau di kawasan bebas itu, kalau di kawasan biasa kan ketika dia masuk dia dipungut. Nah, tapi di kawasan bebas sebaliknya, ketika dia keluar misalnya dari Batam mau ke Jakarta, nah dia justru dipungutnya di situ ya. Jadi tetap fungsi bea cukai harus ada di situ ya, dalam rangka tadi yang keluar itu yang akan dilakukan pengawasan kepabeanan. Ya kan kawasan bebas dan bisa dipahami lah ya. Tempat penimbunan sementara ini yang lazim ada di pelabuhan, tapi tadi saya sampaikan ternyata baik kawasan pabean maupun tempat penimbunan sementara di mana digunakan untuk menimbun barang-barang impor ataupun ekspor sampai dengan dikeluarkan ke daerah pabean dikeluarkan ke peredaran bebas ya. Tempat penimbunan ini juga tidak selalu berada di pelabuhan ya. Jadi untuk mendekatkan dengan pihak importir ya, biasanya ini importir produsen ya, maka dibuatlah yang namanya dry port ya. Dry port artinya tempat penimbunan sementara ataupun pelabuhan di kawasan-kawasan industri ya, di luar pelabuhan ataupun di bandara ya. Misalnya kawasan di Cikarang ya, CDP Cikarang Dry Port ya, atau di Bandung ya ada yang namanya Gede Bage ya, Gede Bage ya, pelabuhan dry port Gede Bage ya, di Bandung ya. Termasuk nanti kita kenal namanya kawasan berikat ya, rekan-rekan ya. Ini jenis-jenis tempat penimbunan sementara, saya kira bisa dipahami. Nah kemudian juga di bidang kepabeanan ada yang namanya tempat penimbunan pabean, itu kalau barang-barang yang sudah long stay ya, yang long stay. Karena kalau dibiarkan di pelabuhan dia akan menimbulkan kongesti artinya tumpukan-tumpukan barang, maka harus dipindahkan ke tempat penimbunan pabean ya. Atau barang-barang yang diberitahukan tidak benar ya, barang-barang yang bermasalah gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini definisinya digunakan untuk menimbun barang dikuasai, barang tidak dikuasai ya, barang tidak dikuasai itu tadi yang long stay, tidak diurus. Barang yang dikuasai negara itu ketika dia kedapatan diberitahukan tidak benar dan dia merupakan barang yang dilarang atau dibatasi ya, teman-teman. Kemudian barang yang menjadi milik negara ya, menjadi milik negara ini ya bisa berupa barang-barang hasil tindak pidana, atau tadi ya barang tidak dikuasai ataupun barang yang dikuasai negara yang juga dalam jangka waktu tertentu ya masih tidak dapat diselesaikan, maka dia berakhir menjadi barang milik negara. Ya rekan-rekan ya. Kalau Mas Rahman udah hafal ini. Tempat penimbunan berikat tadi saya sampaikan ya. Ini merupakan fasilitas yang diberikan kepada pengusaha yang berorientasi ekspor ya, ketika dia berada di tempat penimbunan berikat atau mendapatkan izin sebagai tempat penimbunan berikat, maka dia tidak dipungut biaya masuk, tidak dipungut cukai, dan juga tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Jadi sebenarnya sangat memudahkan, tapi memang orientasinya harus ekspor. Kalau kemudian dia tidak jadi ekspor ya, maka ada konsekuensi ya, harus membayar ya biaya masuk ya. Ya kan ya. Ini sangat menguntungkan ya untuk masyarakat.
Lihat kan ya. Berikutnya apa rekan-rekan? Berikutnya pengawasan kepabeanan tadi ya. Pengawasan kepabeanan itu dilakukan di kantor pabean atau di pos pengawasan. Sekira ini bisa dipahami. Jadi gambarnya tentang kepabeanan tuh ini ya. Ada di kawasan pabean, misalnya di pelabuhan Tanjung Priok, ya. Ya rekan-rekan ya. Di dalamnya ada kantor pelayanan, ada tempat penimbunan sementara, ada tempat penimbunan pabean. Ya. Nah, kewenangan pabean apa? Ya, jadi Bea Cukai diberikan kewenangan rekan-rekan untuk melakukan ya ya, saya kira rekan bisa memahami ya mengapa kewenangan-kewenangan ini diberikan ya, karena tadi ya kaitannya dengan pengawasan ya lalu lintas barang dan juga pemungutan biaya masuk. Jadi melakukan pemeriksaan bangunan ya, bangunan ini tentunya bangunan-bangunan yang terkait dengan barang impor ataupun barang ekspor ya, tidak sembarang bangunan tentunya bisa diperiksa ya, ataupun bangunan-bangunan yang terkait dengan produksi cukai ya, pemeriksaan bangunan. Kemudian ini ya bangunan-bangunan terkait dengan barang impor ya, TPS, TPP ya, lokasi importir, lokasi eksportir ya, kantor-kantor cabang, kantor pusat, kantor cabang ya, gudang-gudang dari para importir eksportir ya, tentunya untuk menjadi kewenangan Bea Cukai. Kemudian juga berwenang di laut ya, dengan menggunakan kapal patroli laut ya, bekerjasama Polri dan TNI tentunya, karena memiliki tugas yang dan juga kekuatan yang lebih luas ya. Kemudian juga memeriksa sarana pengangkut ya rekan-rekan, dan juga melakukan penegahan. Nah, ini penegahan ini yang sering disalahartikan seolah-olah barangnya disita, ya, barangnya ditahan oleh Bea Cukai. Ya, padahal istilah penegahan ini kalau di undang-undang artinya apa? Ya, tindakan untuk menunda. Ya, jadi hanya menunda ya, menunda apa? Menunda pengeluaran, ya, pemuatan atau pengangkutan sampai dengan dipenuhinya kewajiban. Jadi bukan berarti disita ya langsung menjadi barang milik negara, tapi tidak, diberikan kesempatan kepada para pihak untuk ya memenuhi kekurangan dari kewajiban kepabeanan. Misalnya belum bayar biaya masuk, belum ada izin. Kalau bisa dilengkapi persyaratannya, barangnya bisa diambil kembali oleh yang bersangkutan. Itu rekan-rekan ya. Jadi kalau barang tertahan di Bea Cukai itu ya bukan berarti Bea Cukai menyita, bukan ya. Tadi ya menunggu ya, meminta adanya syarat-syarat yang belum diputuskan.
Ya rekan-rekan ya. Berikutnya penyegelan ya, ini juga konsekuensi tadi ya dari bagian pengawasan, pemeriksaan badan ya, pemeriksaan barang, termasuk barang-barang yang dikirim lewat pos ya. Ini juga viral ya, sering sekali viral ya, karena banyak dikeluhkan gitu ya barangnya. Nah, ini yang juga harus dipahami, bea cukai itu ketika melakukan pemeriksaan barang kiriman itu berdasarkan kuasa dari, pertama tentunya kuasa dari undang-undang, kedua si pemilik barang itu ya dalam hal ini dikuasakan oleh petugas pos ya. Jadi yang membuka ya, yang merapikan, yang menyimpan kembali adalah petugas pos. Bea cukai ya tidak melakukan itu secara langsung. Rekan-rekan, sudah ada rekaman CCTV-nya ya yang sempat viral katanya dia beli robot ya, robot Pegatron rusak gitu ya. Ternyata memang bea cukai tidak menyentuh sama sekali ya. Memang semuanya dilakukan oleh kuasa dari importir ataupun pemilik barang, dalam hal ini petugas pos gitu ya. Tapi memang biasanya orang selalu menyalahkan bea cukai saja gitu ya. Padahal bea cukai dalam melaksanakan pengawasan tadi ya tidak sendiri ya, tapi juga bersama dengan kuasa ya. Dalam hal ini kalau dia di barang kiriman pos ya tentunya petugas pos ya sebagai pihak yang memang bertanggung jawab ya terhadap pengiriman dari barang tersebut. Tentunya tidak mungkin bea cukai juga harus menunggu pihak penerimanya ya. Bayangkan dari sekian ya mungkin ribuan ya pengiriman pos ya, atau bukan bahkan jutaan ya. Harus kalau semuanya menunggu si pemilik barang untuk dilakukan pemeriksaan ya tentunya ya tidak mungkin ya, tidak mungkin. Maka dalam hal ini dianggap dikuasakan ya kepada si petugas pos. Artinya ketika terjadi kerusakan, ketika terjadi hal-hal yang ya kurang barangnya ya silakan melakukan ya tuntutan kepada petugas pos tersebut gitu ya. Bukannya saya membela diri ya, tapi seharusnya memang seperti itu gitu ya. Tapi kalau memang dibuktikan ada bea cukai di situ ngambil ya, nah ya itu memang lain perkara gitu. Tapi memang yang lazim tuh yang menjadi sasaran ya kemarahan itu selalu bea cukai. Rekan-rekan, ini saya sampaikan di sini. Kemudian juga melakukan audit atau pemeriksaan pembukuan. Jadi jangan heran bea cukai juga nanti datang ke lokasi importir ya, meminta catatan-catatan pembukuan ya. Saya kira ini merupakan konsekuensi tadi ya dari pengawasan kepabeanan. Nah, kemudian yang paling penting ini buat rekan-rekan yang bergerak di bidang bisnis ekspor impor, apa sih kewajiban yang harus dilaksanakan? Tentunya tadi ya, tidak lain adalah membayar, pertama melakukan pemberitahuan pabean atau self assessment dalam bentuk PIB dan PIB, membayar bea masuk, bea keluar. Nanti seperti apa penghitungan bea masuk, penghitungan bea keluar kita sampaikan di slide-slide sebelumnya. Seterusnya rekan-rekan juga bisa baca ya, kemarin sudah saya share Google Drive-nya, itu lengkap semuanya. Nanti rekan-rekan bisa pelajari dan juga bisa pantau di YouTube saya. Rekan-rekan ya. Pak Togi silakan Pak Togi. Ya, izin Pak nanya satu lagi. Boleh. Apakah petugas bea cukai ini ada yang PPNS Pak? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, apakah kewenangannya itu hanya seperti yang Bapak jelaskan tadi, menahan sampai berkas dilengkapi, kemudian menyegel sampai berkas dilengkapi atau persyaratan dilengkapi? Apakah tidak ada kewenangan lainnya seperti mengajukan ke pengadilan atau melimpahkan ke penyidik umum Polri dalam hal ini? Itu saja Pak, dua hal itu saja. Makasih Pak. Oh ya, ini belum saya jelaskan ya di slide ini ya. Jadi memang ini terkait dengan proses pelayanan dan pengawasan secara umum Pak Togi, tapi memang benar yang Pak Togi sampaikan tadi, kalau sudah ada terjadi tindak pidana di bidang kepabeanan, saya belum jelaskan ya, misalnya penyelundupan ya, atau pemalsuan dokumen-dokumen pelengkap pabean ya, pemalsuan invoice, pemalsuan bukti bayar, misalnya pemalsuan packing list, termasuk pemberitahuan tidak benar, itu masuk ke ranah pidana dan bea cukai memiliki
PPNS, benar Pak Togi ya, penyidik pegawai negeri sipil dan berwenang melakukan penyidikan ya Pak Togi ya, penyidikan, nanti hasil penyidikannya langsung diserahkan kepada kejaksaan. Jadi tidak melalui kepolisian, itu yang menjadi apa namanya praktek ya, praktek di Bea Cukai sampai dengan saat ini. Memang sempat di awal-awal undang-undang kepabeanan ya diundangkan ya di tahun 95, ada benturan dengan Polri dalam hal ini karena Polri juga melakukan penyidikan atas tindak pidana kepabeanan yang diatur di Undang-Undang Kepabeanan. Tapi beberapa kasus kemudian dinyatakan kalah di pengadilan pra-peradilan ya, Prapid, karena menganggap itu kewenangan penyidik Bea Cukai. Dan di kejaksaan pun demikian, kalau disidik oleh kepolisian maka kejaksaan akan mengembalikannya dan minta Bea Cukai yang melakukan penyidikan, kecuali memang di situ ada perbarengan tindak pidana Pak Togi, misalnya ada tindak pidana korupsinya itu ya. Biasanya itu diambil alih bukan oleh kepolisian tapi diambil alih oleh jaksa langsung. Ya, seperti yang terjadi di Batam kemarin ya, di situ ada penyelundupan tapi ada permainan aparat juga, Bea Cukai juga kena ikut bermain juga ya. Maka kasusnya diambil alih oleh kejaksaan ya, tentunya dengan pertimbangan efektivitas ya Pak Togi ya. Gitu ya Pak Togi ya. Jelas ya. Bagus. Saya kira itu untuk pengenalan tentang Bea Cukai ya. Nah, ini yang paling penting juga. Tadi kewajibannya sudah jelas ya. Membayar bea masuk, pemenuhan izin. Jadi tidak sebatas itu ya Pak Togi ya, tidak sebatas menunggu, tapi tadi bisa melakukan penyidikan kalau memang terbukti atau minimal ada bukti permulaan ya, tindakan-tindakan pidana di bidang kepabeanan, apa penyelundupan atau tadi pemalsuan ya, dan pemberitahuan tidak benar. Di mana melakukan pemberitahuan pabean? Di kantor pabean ya, tapi sekarang kan semuanya sudah internet. Jadi kantor pabean itu sekarang sepi Pak. Saya di Tanjung Priok ini sepi sekarang. Dulu rame orang bawa dokumen, ngurus dokumen. Sekarang semuanya ya berkah karena pandemi kemarin, mau tidak mau dipaksa orang untuk pakai internet. Dan itu kita rasakan sangat bermanfaat sekali. Jadi kita teruskan. Jadi kalau Bapak Togi ke Priok sekarang sepi ya. Kantor tuh isinya pegawai aja ya. Masyarakat semuanya submit lewat kantor atau lewat rumah masing-masing. Kok bisa begitu ya? Ternyata hal-hal yang dulu kita pikir khayalan ya, ternyata sekarang benar-benar terjadi. Sepi benar-benar ya. Saya bandingkan dengan peristiwa saya di Bea Cukai Tanjung Priok sekitar 5 ataupun 10 tahun yang lalu, wah ini kayak pasar kantor saya ya. Ada yang ngurus macam-macam, ngurus impor, ngurus ekspor ya. Sekarang semuanya ya lewat internet semua, luar biasa. Nah, ini tanggung jawab bea masuk. Jadi rekan-rekan, ini mungkin sebagai penutup ya. Tanggung jawab bea masuk itu bersifat tanggung renteng ya, tanggung renteng yang saya katakan. Kenapa? Karena di setiap di mana posisi barang itu berada, melekat tanggung jawab para pihak yang terkait dan memiliki kuasa terhadap barang. Misalnya, ketika barang masuk ke dalam daerah ya, sejak barang masuk di daerah pabean, misalnya di laut, maka di situ pengangkut ya, kapal ya, yang agen kapal ataupun forwarder, ya, dia bertanggung jawab terhadap bea masuk. Artinya ketika barang tersebut hilang, nah ini yang menjadi hal yang mungkin dianggap membingungkan ya, karena bea masuk itu pajak yang dipungut atas lalu lintas barang, bukan atas pemanfaatan ataupun pemakaian. Jadi walaupun dia hilang, terbakar gitu ya, dicuri bahkan. Tapi kalau dia udah lewat daerah pabean, itu melekat tanggung jawab bea masuk. Dan pihak yang menguasai barang itu harus membayar bea masuk. Itulah makanya timbul tagihan kepada siapa? Pada pelayaran ketika diteliti oleh Bea Cukai kedapatan di manifest, misalnya diberitahukan ada 10 kontainer, tahu-tahu yang sampai cuman 5 kontainer. Nah, 5 kontainernya ini akan ditagih oleh Bea Cukai. Kepada siapa? Kepada pihak pelayaran. Pak, ini barangnya jatuh.
di laut gitu ya, gitu rekan-rekan ya. Kecuali dibuktikan memang hanya karena kesalahan tulis gitu ya, biasanya gitu ya. Oh, salah tulis di manifest bisa aja ya. Tapi kan tidak semudah itu, tentunya harus melalui pemeriksaan ya, wawancara ya, mungkin juga ada penelitian mendalam ya, baru kemudian diyakini oh ini cuma salah tulis di manifest, sehingga barang yang sampai di pelabuhan tadinya harusnya 10 kontainer ya, 5 yang sampai ya baru ya, tapi kan pasti curiga bea cukai ya, jangan-jangan 5-nya di over ya, di transshipment di tengah laut ya, 5 kontainer mobil lagi isinya ya, lewat ya, yang kemarin Pak Togi bilang misalnya lewat apa Marunda ya, lewat Sunda Kelapa kan bisa aja gitu ya, lewat kapal-kapal tongkang-tongkang kecil ya, mobil bisa ya, kemarin aja sempat ya, ternyata bisa gitu ya, dari kapal yang besar ya dioper ke kapal yang kecil, dilewatkan ke apa. Nah sekarang kan data manifest itu disubmit secara elektronik oleh perusahaan pelayaran gitu. Jadi dari data BL itu langsung bea cukai mendapatkan data yang sama. Jadi memang agak sulit ya kalau secara apa namanya, kalau tidak secara sistematis gitu ya melakukan penyelundupan seperti itu, gitu ya rekan-rekan ya. Makanya itu tanggung jawabnya nanti di forwarder, di pengangkut ya. Nah begitu juga ketika barang sampai di TPS ya, sudah ada di pelabuhan, misalnya 5 kontainer tadi, kemudian diperiksa oleh bea cukai, loh kok tinggal 3 kontainer, yang 2 kontainernya hilang ya, dicuri. Nah, jadi ada tanggung jawab si pengusaha TPS tadi. Misalnya kalau di sini di Pelabuhan Tanjung Priok ya, misalnya PT apa pengusaha TPS di sini JCT ya. Itu tanggung jawab ya kalau suatu saat diperiksa bea cukai ada selisih ya antara pembongkaran dari kapal ya dengan real barang yang ada di pelabuhan, nah itu nanti dianggap dia ya menyelundup gitu ya, dan dikenakan tagihan biaya masuk dan denda ya. Dendanya ini yang berat ya, dendanya itu berada di angka 100% ya, jadi dendanya 100% kalau dia di pelabuhan ya kedapatan hilang gitu ya teman-teman ya, atau juga kedapatan lebih ya, bisa juga lebih pun menimbulkan denda ya. Jadi kurang disuruh bayar biaya masuk plus denda, kalau lebih juga kena denda. Kenapa lebih dikenakan denda? Ya artinya memang ada kesalahan kan, suatu kesalahan tentunya harus dikenakan denda. Jangan orang sembarangan bikin pelaporan ya, bikin pemberitahuan. Saya kira itu ya rekan-rekan ya. Nah kalau dia sudah diajukan PIB, pemberitahuan impor barang, nah, maka yang bertanggung jawab nanti adalah importir yang namanya tercantum di PIB. Ya, sekarang mengajukan PIB cukup dengan ya internet melalui aplikasi yang namanya CEISA 4.0, kan ya. Nama yang tercantum di situ nanti bertanggung jawab, ya. Walaupun ya rekan-rekan bisa jadi memang di dalam perdagangan internasional itu yang melakukan pemberitahuan impor bukanlah si pemilik barangnya, ya. Itu yang disebut dengan indentor, ya, karena si pemilik barang tidak memiliki akses kepabeanan, tidak memiliki ya nomor importir, ya tidak memiliki izin-izin, memang dimungkinkan di bea cukai ya di sistem kita ini ya. Tapi nanti yang bertanggung jawab si importirnya. Kecuali importirnya tidak mau tanggung jawab, ya maka tanggung jawab baru kepada si pemilik barangnya. Tapi selama importirnya masih ada, bea cukai hanya akan mengejar si importirnya. Itu ya rekan-rekan ya. Ini penting ya, iya kan, penting sekali ini ya. Jangan sampai kita belajar perdagangan internasional nggak ngerti tanggung jawab bea masuk ya. Jadi sebagai importir ya harus ya paham gitu ya, tidak boleh sembarangan dia mendeklar ya, walaupun itu bukan barang miliknya, dia bertanggung jawab tidak hanya terhadap bea masuk ya, juga pajak dan juga tentunya ya ketentuan-ketentuan hukum di bidang kepabeanan yang lainnya. Ya rekan-rekan ya. Tadi kewajiban pengangkut ya, saya sudah sampaikan juga ketika ada barang yang dibongkar ya, harus ada izin kalau dibongkar di luar kawasan ya. Misalnya tadi di pelabuhan-pelabuhan yang tidak ada bea cukainya, harus izin dulu ke kantor pabean. Jadi jangan dibongkar dulu ya, nanti bisa ya terkena pasal ya
pidana ya kan ya. Nah, ini kesalahan bongkar tadi kurang bongkar saya katakan dendanya 25 juta sampai dengan 250 juta dan wajib membayar bea masuk atas barang yang kurang dibongkar, mau hilang, mau terbakar ya. Bea cukai tidak mau tahu gitu ya. Karena dia sudah melewati daerah pabean, dia dianggap sudah impor secara yuridis. Ya rekan-rekan ya. Kok kejam sekali, Pak. Barang hilang kok. Ya, barang dicuri kok disuruh bayar bea masuk. Emang undang-undangnya seperti itu ya rekan-rekan ya. Karena apa tadi ya? Karena ya itu bea cukai itu bea masuk itu terutang ketika melewati daerah pabean ya. Kalau hilangnya di perusahaan, hilangnya di laut, itu kan sudah lewat daerah pabean gitu. Makanya dia ya tetap harus membayar bea masuk bahkan terkena denda ya. Begitu juga yang lebih bongkar juga terkena denda ya rekan-rekan ya. Bicara bea cukai ini banyak denda. Nah, ini kalau hilang di TPS, maka membayar bea masuk dan denda. Dendanya 25%, sorry ya, bukan 100%. Jadi kalau di TPS cukup membayar 25% saja plus bea masuk. Kalau ada barang hilang, tapi jarang ya kalau di TPS. Biasanya banyak hilang itu justru di kawasan berikat ya. Kenapa dia hilang? Banyak ada yang mencuri kadang-kadang ya. Entah karyawan ya. Entah karyawan yang mencuri gitu kadang-kadang ya. Barangnya biasanya berupa tekstil ya, atau sengaja ya dikeluarkan diam-diam ya pas di stok opnam tahuan ada selisih. Nah, ini juga kena. Nah, ini dendanya besar kalau di kawasan berikat dendanya bisa 500%, 5 kali lipat dari jumlah bea masuk. Rekan-rekan ya. Apa saja ketentuan hukum impor, ketentuan impor tadi ya. Jadi barang yang dimasukkan untuk impor terutang bea masuk ya, dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik. Nah, untuk ekspor ya berbeda dengan impor. Ekspor itu yang keluar dari daerah pabean. Nah, walaupun barang ekspor itu dianggap ekspor ketika keluar dari daerah pabean, namun ketika dia dimuat di sarana pengangkut, dia sudah diperlakukan sebagai barang ekspor. Artinya apa? Kewajiban-kewajiban ya dan juga pengawasan terhadap barang sudah melekat ketika dia ya dimasukkan ke sarana pengangkut atau ke kapal gitu ya kan ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah bea cukai di dalam pengawasan. Tentu kalau menunggu sampai barangnya di atas laut ya baru dibayar bea keluar misalnya atau disampaikan kewajiban pabean tentunya ya tidak efektif ya. Tidak efektif. Jadi harus dianggap ekspor ketika muat di sarana pengangkut. Itu ya rekan-rekan ya. Ini bisa dipahami saya kira. Kalau tidak paham nanti ditonton lagi. Oke. Jelas ya. Nah, untuk sistem bea cukai kita menggunakan self assessment ya. Artinya importir ya yang memberitahukan nanti bea cukai yang akan melakukan penetapan ya dalam bentuk surat tagihan atau surat penetapan. Ya kan. Nah, ada pula yang berupa official assessment ya, yaitu untuk barang ya kiriman dan juga barang impor sementara dan juga barang penumpang ya. Tapi barang kiriman itu sekarang sudah self assessment ya. Juga menggunakan self assessment artinya pihak pos dan juga pihak PJT yang memberikan self assessment-nya nanti baru bea cukai melakukan koreksi apabila terjadi kekeliruan ya, atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak pemberitahu dalam hal ini pihak pos ataupun pihak pengirim pihak jasa titipan ya. PJT ya kemarin Bu Endah ya. Bukan just tip yang nitip-nitip. Ya. Beli barang di luar bukan. Ini just tip perusahaan jasa titipan seperti DHL, FedEx. Nah, itu dan nanti dia di bea cukai dia menjadi pihak kuasa dari penerima barang untuk memberikan pemberitahuan impor dalam bentuk PIB ya ataupun PIBK, pemberitahuan impor barang khusus. Ya, Bu Endah ya. Nah, Pak boleh nanya? Ya, boleh Bu Endah. Pak kan
kalau kita misalkan kan Tanjung Priok sekarang kan udah ada kapal pesiar kan Pak. Oh iya iya. Nah, terus kan pasti kan di kapal pesiar itu kan kita ada berbelanja, ada apa gitu kan Pak. Nah itu harus di-declare nggak Pak barangnya? Masuk dia, ya. Nah tapi kan nanti ya belanjanya di Indonesia gitu ya Bu ya. Enggak, dia kan di atas Oh belanja di luar pesawat. negeri, belanja di luar negeri terus turun ke Indonesia. Kan belanjanya di kapal pesiarnya Pak. Oh Kan di kita kapal. kan bisa Tapi naik dari dibawa ke Indonesia enggak Bu? Iya, kan naiknya dari Tanjung Priok. Enggak, ini kapalnya dari luar. Kapalnya dari luar. Penumpangnya dari luar juga. Dari Jakarta kayak Oh dari saya Jakarta. misalkan Pak. Oh kalau Terus kan terus belanja di Indonesia. belanjanya di atas kapal. Kan di atas kapal kan suka ada tahu souvenir, ada banyak, ada itu, ada Oh ini gitu. kan Terus gitu. barangnya dibawa ke Indonesia. Ya iya dong Pak, kan jadi Ya oleh-oleh. harusnya kena Bu. Itu kan masuk ke dalam definisi impor ya. Memasukkan barang. Ah? Oh, Iya. karena lebih dari $500. Iya, berlaku lagi ketentuan tadi ya, barang penumpang ya. Barang penumpang tadi. Oh. Tapi biasanya kan ada bea cukainya ya, yang Ya, nunggu di pintu ya. di terminal penumpang itu ya. Kehadir, ya betul. Kan sekarang kan Gitu. udah ada tuh Pak kapal pesiar kan, Iya, gitu loh sama itu. kayak pesawat juga sama. Sama Bu, nggak ada bedanya. Cuman kan kadang-kadang ya itu ya, bea cukai juga ngelihat apa namanya, ya ada inilah mungkin ya, toleransi lah saya kira ya. Tapi jangan terlalu berlebihan juga gitu ya. Karena Ya, kan ya. namanya apa namanya, pergerakan barang gitu kan sulit mengawasinya gitu. Jadi secara normatif sih harusnya bayar gitu ya, tapi kalau memang selama ini aman-aman saja alhamdulillah gitu ya. Tapi ya kalau Nanti nyebutnya ini saya ini mahasiswanya Pak Ardiansah gitu oh aja deh. iya, tambah mahal nanti malah bayarnya. Baik, terakhir tentang pidana. Nah, ini ternyata pertanyaan Pak Togi, ternyata ada Pak Togi di slide terakhir ya. Tadi rupanya saya kira nggak ada. Ternyata ada ini, pidana pabean ya, dengan denda ya, rata-rata denda dan juga penjara ya. Jadi bisa dipenjara ya, dan juga denda di angka 5 miliar sampai 100 miliar. Angkanya fantastis ya, luar biasa. Rekan-rekan ya. Pidana kepabeanan ini bisa menjerat siapa? Oknum pejabat bea cukai pun bisa kena juga ya, karena sangat memungkinkan juga menjadi pembantu penyelundup gitu. Ya. Bisa juga aparat penegak hukum ya, bahkan ditambah lagi sepertiga hukuman kalau ya yang melibatkan pejabat ataupun aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran pidana kepabeanan ya. Bisa juga terkena kepada pihak broker ya atau PPJK ya kan ya. Apa saja jenis-jenis pidananya ini ya. Tidak mencantumkan barang dalam manifest. Jadi ini penyelundupan ya, penyelundupan impor. Membongkar di luar kawasan, membongkar dengan tidak mencantumkan ya di dalam pemberitahuan pabean dan seterusnya kan ya, menyembunyikan barang impor dan seterusnya, saya banyak ini sampai H ya. Di bidang ekspor juga begitu ya. Oke, penyelundupan lah intinya ya. Ada pidana lainnya selain penyelundupan, yaitu memalsukan dokumen pelengkap ya, invoice palsu, ya bukti bayar palsu, packing list palsu, ya. Ini juga membuat catatan palsu, ya, alamat palsu, alamat palsu. Memberikan keterangan lisan yang palsu, nah, saya kira ini bisa dipahami ya, rekan-rekan ya. Oke, ini ancaman hukumannya. Tindak pidana lainnya tadi ya menyimpan dokumen belangko faktur palsu ya. Jadi pihak-pihak yang menyimpan. Jadi ya namanya pidana kan memang sifatnya tanggung renteng dan tanggung renteng ya, dan pihak-pihak terkait yang terlibat ya harus dipertanggungjawabkan secara hukum pidana, gitu kan ya. Siapa yang menegakkannya? Yang menegakkannya adalah PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Saya kira itu rekan-rekan
untuk materi pengantar hukum kepabeanan. Nanti yang lain-lainnya, kalaupun nanti belum sempat saya sampaikan, rekan-rekan bisa tonton di YouTube saya, sudah lengkap di sesi mata kuliah ini. Sebelumnya sudah pernah saya rekam dan saya upload di YouTube. Masih ada yang ingin dibahas tentang kepabeanan? Mbak Dika namanya. Kalau nggak jelas tanya Mbak Dika aja nanti ya, itu udah ahlinya ahli itu. Baik, kalau tidak ada cukup ya rekan-rekan ya. Nanti kita sambung lagi besok untuk UTS ya. Silakan dikerjakan. Saya kira tidak sulit lah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Selamat malam. Malam, udah malam ya. Selamat malam. Semoga sehat-sehat selalu. Kita ketemu lagi minggu depan dalam kondisi sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ardi. Materi udah saya kasih semua ya. Terima kasih. Terima kasih. 14 sudah semua itu. Sama-sama. Terima kasih.